Halo paket C, kembali lagi bersama saya Rizky di kelas sejarah. Kita masuk ke Kerajaan Islam Part 3. Kalau kita udah belajar kerajaan sejarah Islam di Sumatera, lalu kerajaan Islam di bagian Jawa Barat, sekarang kita bagian tengah Jawanya gitu ya. Nah, kerajaan Islam di Jawa Tengah itu di Jawa Tengah dan Jogja itu eh, diawali dari kerajaan Pajang. Di sana ada kerajaan namanya Kerajaan Pajang dipimpin oleh Raja Sultan Hatiwijaya yang mengadopsi anak bernama Sutawijaya yang kemudian menjadi bupati. Nah, ketika menjadi bupati, Sutawijaya itu ingin menjadi seorang raja. Nah, inilah yang sering terjadi dalam perpecahan berbagai macam kerajaan ya. Itu adalah keinginan untuk berkuasa. Untuk itu, karena dia tidak puas sebagai bupati, dia ke Mataram lalu membangun pertahanan di Mataram yang membuat takut bapak angkatnya si Sultan Hadiwijaya ini, sehingga mengirim pasukan ke sana lalu kalah tuh pasukan kerajaan Pajang. Kemudian setelah Sultan Hadiwijaya wafat yang waktu itu kebetulan sedang sakit, terjadilah tuh perebutan kekuasaan di antara dua bangsawan, yaitu Pangeran Pangiri menantunya Hadiwijaya yang menjadi Bupati Demak, yang kemudian datang ke Pajang untuk mengambil alih kerajaan gitu ya. Hal itu tentu saja tentang kelas oleh para bangsawan Pajang yang bekerja sama dengan Sutawijaya. Nah, ini Sutawijaya ini bekerja sama dengan bangsawan-bangsawan di Pajang, yang akhirnya Pangeran Pangiri beserta pengikutnya dapat dikalahkan oleh Dusun di Pajang. Jadi kalah nih Pangeran Pangiri. Lalu dapat dikalahkan Dusun di Pajang. Setelah suasana aman, Pangeran Benawa putra Hadiwijaya menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram pada 1586. Itulah yang kemudian menjadi kerajaan Mataram Islam. Nah, kalau kita bicara tentang kekuasaan ya di Kesultanan Mataram Islam, ada beberapa raja, tapi kita akan fokus pada satu raja. Mungkin raja-raja yang lain kalian bisa baca di buku. Nah, raja ini penting banget. Kenapa? Karena dia salah satu raja yang paling berkuasa dan paling selama kepemimpinannya tuh dikatakan paling luar biasa lah. Yaitu Mas Rangrang. Dia naik tahta, lalu dia mendapatkan julukan sebagai Sultan Agung Senapati Ing Alaga Ngabdurrahman Khalifatullah. Nah, Mas Rangrang adalah Raja Mataram pertama yang berani menggunakan gelar Sultan. Hal itu sebagai lambang keberanian dan kesabaran jiwanya dalam menghadapi segala rintangan untuk melanjutkan cita-cita Panembahan Senapati Senapati. Rintangan yang harus dihadapi Sultan Agung itu ada 3 golongan, antara lain para bupati ya yang ada di yang tidak mau tunduk pada Mataram itu seperti Laspati, Lasem, Tuban, Surabaya, Madura, Blora, Madiun, dan Bojonegoro. Lalu Kerajaan Cirebon di Banten, Jawa Barat. Lalu ada VOC ya, yang kebetulan waktu itu sedang masuk ke Nusantara. Nah, prestasi-prestasi yang dilakukan oleh Sultan Agung itu banyak sekali. Yang pertama, memperluas daerah kekuasaan hingga meliputi Jawa Madura. Wow. Sampai ke Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Lalu mengatur dan mengawasi wilayah yang luas itu langsung dari pemerintahan pusat atau kota gede. Melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim sehingga Mataram menjadi pengekspor beras terbesar pada masa itu. Melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran hingga mampu menundukkan daerah-daerah yang panjang sepanjang pantai utara Jawa dan mampu menyerang Belanda di Batavia sampai 2 kali. Mengubah perhitungan tahun Jawa Hindu Saka dengan tahun Islam atau Hijriyah kalau seperti sekarang ya, yang berdasarkan peredaran bulan sejak tahun 1633. Banyak banget pencapaian Sultan Agung. Sultan Agung ini termasuk yang terkenal sekali. Kalau kalian mungkin bisa searching siapa itu Sultan Agung, itu terkenal banget. Udah difilmkan lagi, yang main Aryo Bayu. Nah, disitulah kita bisa belajar banyak tentang bahwa Sultan Agung itu penting banget. Karena salah satunya adalah dia yang Raja Mataram Islam yang berani melakukan penyerangan terhadap Batavia 2 kali melawan Belanda. Jadi sebuah pencapaian-pencapaian yang menurut saya penting untuk diketahui. Lalu juga misalnya sawah, tanaman padi, lalu juga agrarisnya tuh sangat luar biasa banget di masa itu, hingga Sultan Agung memiliki
bisa dikatakan pantas lah mendapatkan gelar sultan. Sebelum-sebelumnya kan belum ada gitu ya. Nah, sedangkan untuk aspek ekonomi, letak geografinya yang berada di pedalaman, didukung tanah yang subur, menjadikan Kerajaan Mataram sebagai daerah pertanian agraris yang cukup berkembang. Bahkan menjadi daerah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hal ini dapat terlihat dari dikuasainya daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Perpaduan dua unsur ekonomi yaitu agraris dan maritim mampu menjadikan Kerajaan Mataram kuat dalam percaturan politik Nusantara. Nah, jadi memang agak unik. Mataram kemudian menjadi suatu kesultanan yang unik dibanding kesultanan-kesultanan yang lain. Yang lain kebanyakan hanya bergantung pada laut. Sedangkan Kesultanan Mataram mereka juga fokus pada isu-isu pada isu jadinya pada hasil bumi yang berupa sawah. Nah, ini kemudian menjadi unik ya. Kalau dulu kerajaan-kerajaan itu banyak lahir di pesisir, lalu kemudian berfokus pada perdagangan laut, sedangkan kalau Mataram Islam mereka sudah bisa menggabungkannya dengan agraris atau sawah gitu ya maksudnya. Begitu. Lalu aspek sosialnya ya seperti agama, seperti kerajaan Islam lainnya, tentunya dipimpin oleh penghulu, ketib, naib, dan suranata. Nah, Islam pokoknya fokusnya ya. Jadi pejabat-pejabat keagamaan ini disebut abdi dalam pemetaan atau abdi dalam pemutihan. Penghulu istana merupakan jabatan tertinggi dalam bidang keagamaan. Tugas penghulu istana adalah memimpin upacara-upacara keagamaan. Di bidang pengadilan dalam istana terdapat jabatan jaksa. Jabatan ini merupakan wewenang wedana keparak dalam sidang pengadilan istana. Jaksa berhak mengemukakan bukti dan mengajukan tuntutan, sedangkan yang berhak mengadili adalah raja. Pejabat-pejabat kerajaan seperti wedana dan bupati tidak mendapat imbalan berupa gaji, tetapi mendapat hak tanah gaduhan sebagai tanah lungguh. Dari hasil tanah tersebut, para pejabat menggunakan sebagai biaya keperluan hidupnya, sedangkan sebagai hasilnya harus diserahkan kepada kas kerajaan untuk menciptakan ketertiban di seluruh kerajaan. Diciptakan peraturan yang dinamakan angger-angger yang harus ditaati oleh seluruh penduduk. Jadi ketika di masa Kerajaan Mataram, fokus terhadap sistem peradilan itu ternyata sudah sangat modern sekali gitu. Mereka sudah mengenal jaksa, mereka sudah mengenal aspek-aspek dalam hukum dan perhakiman. Maka walaupun tetap kuasanya itu pada raja, tapi mereka cukup banyak didasari dengan budaya Islam juga ya sebagai kesultanan Islam. Tapi mereka juga mengerjakan atau membentuk suatu sistem peradilan yang sudah sangat baik gitu, hukumnya juga sangat baik gitu. Jadi ini yang membuat Kesultanan Mataram punya peran penting dalam sejarah ya. Nah, bila ada pertanyaan silakan sampaikan di grup, nanti akan kita diskusikan bareng-bareng. Kalau ada berkomentar juga boleh. Oke, terima kasih.